Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem danau. Apa sih itu ekosistem danau? Danau adalah suatu badan air yang dikelilingi oleh daratan atau tanah di semua sisinya. Umumnya berupa perairan tawar, tapi ada beberapa jenis danau yang mengandung air asin. Contohnya Great Salt Lake atau Laut Mati. Karakteristik pertama, memiliki varian suhu yang tidak mencolok. Yang kedua, memiliki penetrasi sinar matahari yang kurang. Yang ketiga, dihuni oleh banyak filum hewan seperti nektron. Yang keempat, sangat bergantung pada pengaruh dari iklim atau cuaca di sekelilingnya. Yang kelima, jenis tumbuhan didominasi oleh ganggang dan tumbuhan biji. Selanjutnya, contoh interaksi. Biasanya dijadikan tempat wisata. Komponen ekosistem danau terbagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik atau komponen hidup yang dimiliki oleh ekosistem danau ini jumlahnya banyak sekali. Di antaranya adalah ikan, udang, alga, ganggang, eceng gondok, fitoplankton dan zooplankton, serta binatang air tawar dan tumbuhan air tawar lainnya. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik selain komponen yang hidup, ada pula komponen yang tidak hidup. Komponen yang tidak hidup ini disebut sebagai komponen abiotik. Meskipun tidak hidup, namun keberadaan komponen ini bisa mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya yang terdapat di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang dimiliki oleh ekosistem danau ini antara lain adalah suhu, air, cahaya, angin, batu, tanah, dan tingkat keasaman atau pH. Contoh lokasi. Danau di atas adalah sebuah danau yang terletak di negara Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Danau ini bersama-sama dengan danau di bawah yang terkenal sebagai danau kembar. Jenis-jenis danau berdasarkan jenis airnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, danau air tawar adalah danau yang berisikan dengan air tawar. Danau jenis ini biasanya memiliki suatu ciri khas, yakni mempunyai pelepasan yang berupa sungai. Contoh danau air tawar ini adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Yang kedua, danau air asin adalah danau yang diisi oleh air yang rasanya asin, berbeda dengan danau air tawar yang memiliki pelepasan berupa sungai. Danau air asin ini justru tidak memiliki pelepasan berupa aliran air. Hal ini karena biasanya danau air asin adalah tujuan akhir dari sungai-sungai tersebut. Satu-satunya pelepasan yang dimiliki oleh danau ini hanyalah penguapan. Contoh danau air asin ini adalah Danau Sentani di Papua. Selanjutnya, yang ketiga adalah danau air asam. Sepertinya kedua danau sebelumnya, danau air asam ini adalah danau yang memiliki air tingkat keasaman tinggi. Air yang mengisi danau ini merupakan air yang berasal dari belereng. Danau air asam ini biasanya adalah kawah gunung berapi yang berisi air hujan dan air berwarna hijau ke kuning-kuningan. Contoh danau air asam ini adalah Danau Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Dampak positif dan negatif. Yang positif yaitu pemenuhan kebutuhan sanitasi, irigasi, pertanian, perikanan, pembangkitan listrik tenaga air, dan dapat juga dimanfaatkan sebagai olahraga serta pariwisata. Yang negatif, kualitas air menurun dan kekurangan air bersih. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum